Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM A1A325-101. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menyimpulkan tentang isi dalam buku Todd Jones tentang kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang dapat saya simpulkan dari buku Kebudayaan dan Kekuasaan Indonesia karya Todd Jones ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana kebijakan kebudayaan ini dibentuk dan diperdebatkan maupun dijalankan selama berabad-abad. Jones menegaskan bahwa kebudayaan tidak pernah berdiri dari identitas netral. Ia selalu berdiri dengan relasi kekuasaan, terutama kekuasaan negara, yang secara terus-menerus dan menentukan batas ruang dan arah perkembangan budaya di Indonesia. Pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda membentuk kebijakan budaya dengan tujuan utama menciptakan stabilitas administratif dan mengendalikan masyarakat. Budaya lokal dikodifikasi, disklasifikasi, dan dijaga agar menjadi bagian dari sistem kolonial yang memudahkan kontrol. Proyek budaya seperti etnografi, museum kolonial, dan festival seni dipakai untuk menegaskan superioritas kolonial dan mencegah munculnya identitas Indonesia yang menyatukan. Dengan demikian, budaya pada masa kolonial bukan merupakan ekspresi, tetapi instrumen kekuasaan untuk memetakan dan mengelola masyarakat jajahan. Memasuki masa awal kemerdekaan, kebijakan budaya berubah menjadi medan pertempuran ideologi. Pemerintah Republik Indonesia mencoba membangun definisi budaya nasional sebagai penanda identitas bersama. Namun, usaha itu tidak berjalan mulus karena adanya kompetisi keras antara kelompok nasionalis, religius, dan kelompok kiri, terutama Lekra. Seni dan kebudayaan yang menjadi saranan politik, propaganda, dan perjuangan ideologis. Soekarno memandang budaya sebagai kekuatan revolusi yang mampu menggerakkan massa dan memperkuat nasionalisme. Kontestasi tajam ini memperlihatkan bahwa budaya diperlakukan sebagai arena perebutan makna, bukan sebagai ruang bebas yang berdiri sendiri. Pada masa Orde Baru, pengaruh kekuasaan negara terhadap kebudayaan menjadi puncaknya. Pemerintah Soeharto menempatkan kebudayaan dalam kerangka stabilisasi nasional dan pembangunan. Budaya dipakai untuk membangun citra negara yang rukun, harmoni, dan tidak bertentangan dengan kekuasaan. Lembaga budaya, pertunjukan seni, hingga karya sastra diawasi ketat melalui sensor, pembatasan tema, serta pengendalian organisasi kesenian. Seni tradisional diformalisasi menjadi bentuk yang rapi, statis, dan aman bagi negara. Selain itu, budaya diarahkan untuk kepentingan pariwisata dan pencitraan Indonesia ke dunia internasional. Todd Jones menyimpulkan bahwa pada era ini, budaya kehilangan dinamika kritisnya karena fungsinya utamanya bergeser menjadi alat legitimasi rezim. Era reformasi membawa perubahan signifikan dengan meningkatkan kebebasan berekspresi, berkurangnya sensor negara, dan munculnya ragam aktor budaya yang lebih luas. Namun, Jones menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tidak berarti budaya sepenuhnya bebas dari kekuasaan. Negara tetap hadir dalam bentuk perdanaan, regulasi, sistem kutorial, serta proyek-proyek besar seperti industri kreatif. Di sisi lain, desentralisasi pasca 1998 membuat daerah-daerah memiliki ruang lebih besar untuk mendefinisikan identitas budaya mereka.
Hal ini melahirkan kompetisi antara daerah dalam menonjolkan budaya lokal sebagai simbol kebanggaan pariwisata maupun politik lokal. Pasar dan ekonomi kreatif juga menjadi kekuatan baru yang mempengaruhi arah kebudayaan. Dari seluruh sejarah tersebut, Tujunes menegaskan kesimpulan utama. Kebudayaan Indonesia selalu dibentuk melalui negosiasi antara kreativitas masyarakat dan kekuasaan politik. Tidak ada masa dalam sejarah Indonesia di mana budaya dapat bergerak sepenuhnya bebas dari politik. Terkadang budaya menjadi saranan kontrol, terkadang menjadi alat perjuangan ideologis, dan di masa lain menjadi medium pencitraan negara. Bahkan di era reformasi yang lebih demokratis, budaya tetap dipengaruhi logika pasar dan kebijakan negara yang mengenai ekonomi kreatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.